Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan nomor NPM 1823242. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Biaya Produksi pada Klinik Kecantikan Beauty Plus di Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin di tugas akhir saya. Ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil, dan pembahasan. Pada Klinik Beauty Plus Lampung, saat pengelolaan biaya produksi, baik bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik, masih menggunakan cara yang manual serta tidak efektif. Maka dibuatlah sistem ini untuk membantu karyawan dalam pengelolaan biaya produksi serta perhitungan biaya produksi. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, laporan pemakaian biaya bahan baku sering terjadi kesalahan, dan laporan biaya produksi belum sesuai dengan format standar. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana sistem biaya produksi pada klinik kecantikan Beauty Plus di Bandar Lampung menggunakan sistem yang berbasis web. Berikut saya jelaskan untuk sistem yang akan berjalan dalam tugas akhir saya. Dan untuk batasan masalah, di sini saya hanya membatasi pada pemakaian biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, serta biaya tenaga kerja langsung. Untuk tujuan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang dapat menghitung biaya produksi, baik bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik, serta dapat menghasilkan sistem yang efektif dan efisien. Untuk metode pengembangan sistem yang saya gunakan yaitu perencanaan, desain, pengkodean, serta testing. Di sini terdapat dua aktor, yaitu produksi serta direktur. Direktur dapat login serta dapat mengelola laporan. Untuk produksi dapat menginput data bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, serta dapat melakukan transaksi untuk biaya produksi serta dapat mengelola laporan. Oke, di sini ada form perancangan sistemnya. Untuk menu login, di situ dapat memasukkan username, password. Di sini juga ada form perancangan untuk input data bahan baku. Di sini memasukkan ID bahan baku, nama bahan baku, jenis, satuan, serta harga. Dan terdapat juga input pemakaian bahan baku. Di situ diinputkan tanggal, nomor bukti, ID bahan baku, nama bahan baku, jenis, satuan, harga, kuantiti, serta total. Ya, selanjutnya ada form perancangan input data tenaga kerja langsung. Lalu di sebelahnya ada input pemakaian tenaga kerja langsung, dan ada input data overhead pabrik, serta form input biaya produksi. Oke, sekarang ada kertas kerja untuk laporan pemakaian bahan baku, laporan pemakaian tenaga kerja langsung, laporan data overhead pabrik, serta laporan biaya produksi. Itu adalah kertas kerjanya. Oke, langsung saja kita ke hasil dan pembahasan. Di sini sudah terlihat tampilan login. Jika kita ingin ke menu utama produksi, kita masukkan username dan passwordnya. Dan jika kita ingin ke menu direktur, kita masukkan username dan password yang berbeda dengan produksi tadi. Di sini setelah kita masukkan untuk username dan password produksi, tampil di situ terdapat home, master, transaksi, laporan, serta ganti password dan logout. Nah, untuk menu utama di bagian direktur, di situ hanya ada home serta laporan, ganti
password dan profil user serta logout. Nah, untuk tampilan program form input data bahan baku, untuk kode bahan bakunya sudah secara otomatis. Lalu kita masukkan nama bahan bakunya, langsung simpan. Di situ dapat edit dan hapus. Oke, selanjutnya di situ ada form input tenaga kerja langsung, form input overhead pabrik, ada form input pemakaian bahan baku, serta form input pemakaian tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada form input biaya produksi, form laporan biaya produksi, serta data biaya produksinya. Dan selanjutnya juga ada kertas kerja yang dapat di print atau dicetak ya. Di situ sudah tertera juga tanggal dan mengetahuinya, yaitu si direkturnya. Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang dapat mengelola biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik secara efektif dan efisien, serta dapat menghitung, serta dapat memberikan laporan yang sesuai dengan format standar. Itulah tadi presentasi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.